wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumidin. Amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan Majelis Taklim Tilawatil Quran Eyang Haji Mansur SPD, yang kami hormati Eyang Hajah Sri Marwiyati Mansur yang sedang di Magelang, yang kami hormati Bapak Ustadz Syafrizal Al-Qori, yang kami hormati Ibu Ketua PKK RW 013 Ibu Uni, yang kami hormati ibu-ibu Majelis Taklim Tilawatil Quran dan anak-anakku sekalian yang saya sayangi. Pada kesempatan sore hari ini, tiada untayan kata yang sangat indah kecuali puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Esa, Maha Bijaksana, Maha Pengasih tak pilih kasih, Maha Rahman pemilik kemurahan, Maha Suci tak pernah ingkar janji, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Amin, amin. Kami ucapkan terima kasih kepada semua donatur sehingga terlaksananya acara pada sore hari ini, yaitu merayakan Tahun Baru Islam dan santunan anak-anak yatim. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah bagi kekasih Allah, insan pilihan, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Semoga kita semua termasuk insan-insan yang akan diberi syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, adapun tertib acara pada pengajian sore hari ini telah kami susun sebagai berikut. Yang pertama, kumandang kalam ilahi dan sari tilawah, lalu dilanjutkan dengan sambutan, lalu dilanjutkan dengan Asmaul Husna yang akan dibawakan oleh anak-anak, serta baca Yasin, lalu dilanjutkan doa Yasin dan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz, dan yang terakhir pembagian santunan kepada anak-anak yatim. Hadirin rahimakumullah, marilah kita awali pengajian pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama membuka pintu hati untuk mendengarkan kalam ilahi dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Ibu Hajah Supomo dan sari tilawah oleh Ibu Hajah Iis. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni jannah. Penghuni-penghuni jannah itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kumandang kalam ilahi telah berlalu dari pendengaran kita semua. Begitu indah kalam-Mu ya Allah, membahana di relung kolbu yang sangat dalam. Semoga dapat menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat menjadi perisai dari panasnya api neraka bagi kita semua yang mendengarkannya dengan khusyuk, khususnya bagi yang membacanya. Amin. Sambutan akan disampaikan oleh Eyang Haji Mansur SPD. Kepada Eyang Kakung dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang kami hormati Al-Mukarram Ustaz Safrizal Al-Qori, yang mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati ibu-ibu, orang tua, santriwan dan santriwati, yang mudah-mudahan senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati Bapak RW yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu RW, yang kami hormati Ketua Masjid Al-Amanah dalam hal ini diwakili oleh Ibu Haja Khairudin, anak-anakku semuanya yang kung cintai, ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan sore ini tiada untayan kata yang patut kami ucapkan melainkan ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat yang dilimpahkan pada kita semuanya, sehingga sore hari ini kita semuanya dapat hadir bersama di lapangan Air Petra ini
Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita kekasih Allah, uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, begitu pula kepada kita semuanya yang hadir pada sore hari ini sebagai umatnya, semoga mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, anak-anakku semuanya rahimakumullah. Pertama-tama yang kau menyampaikan salam dari yang uti pada anak-anak, pada ibu-ibu semuanya. Mohon maaf tidak bisa hadir karena masih banyak urusan yang harus selesaikan di Magelang. Hanya doanya aja semoga yang uti di Magelang, begitu juga ibu-ibu semuanya yang ada di Sunter ini, semoga senantiasa berkesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun maksud dan tujuan kami mengadakan acara di sore hari ini, tentunya yang pertama ingin silaturahim bersama dengan anak-anak bagi berikut walinya, itu orang tuanya dan para undangan semuanya. Semoga dengan silaturahim ini kita akan mendapatkan apa yang pernah dijanjikan oleh Rasulullah, yaitu man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dimurahkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka bersilaturahim. Itu kata Rasulullah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah dan kita mendapat keberkahan dari Allah, baik keberkahan dalam umur kita, keberkahan dalam rumah tangga kita, rumah tangga dalam rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami juga terima kasih banyak ya, terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, maaf ya, kehadiran Ustadz yang dia hadir, Pak Ali dan Pak Haji Sulaiman yang bersedia meliput kita semuanya, ibu-ibu, anak-anakku semuanya, terutama ibu-ibu yang ikut berpartisipasi yang sehingga acara pada sore hari ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga Allah memberi balasan yang lebih baik buat ibu-ibu semuanya yang telah memberikan sesuatu untuk terlaksana acara pada sore hari ini. Dan juga kami juga terima kasih kepada pengurus RPtra yang telah menyediakan tempat untuk kegiatan kita pada hari ini. Semoga RPtra 1 ini semakin maju dan semakin berkembang untuk kegiatan lainnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang kau cintai, pada sore hari ini tentunya ini berkaitan dengan tahun baru Islam ya. Jadi yang pun berharap hanya pada anak-anak kita semuanya, kita jangan hanya hafal atau paham tentang tahun baru Masehi yang sementara kita tahun baru Masehi kita rayakan dengan begitu meriahnya. Sementara untuk tahun baru Hijriah, tahun baru Islam ini kadang-kadang sudah kita lupakan. Untuk itu pada sore hari ini tentunya maksud dan tujuan yaitu agar kita paham dan memahami, begitu juga ikut
meramaikan tahun baru Islam ini, yaitu dengan beberapa kegiatan yang antara lain yang salah satunya pada sore hari ini yaitu ada pengajian. Yang kedua insya Allah akan ada santunan untuk anak-anak yatim, karena ini bertepatan dengan tanggal 10 Muharram. Kata Rasulullah tadi, siapa, kata Rasulullah, ana wa kafilul yatim fil jannah, kata Rasulullah, saya akan bersama orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga. Seperti ini kata Rasulullah, seperti ini kata Rasulullah. Rasulullah menunjukkan dua tangan, yaitu dua jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah ini antara orang yang menyayangi anak yatim dengan Rasulullah seperti ini, berdekatan. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang sayang dengan anak yatim dan ikut dalam hal ini, ikut partisipasi dalam menyantuni anak yatim, dan semoga kita akan bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bahkan kata Rasulullah, kalau pas 10 Muharram ini kalau kita mengusap rambut anak yatim, kita usap dengan tentunya dengan penuh kasih sayang. Setiap selai rambut anak yatim itu merupakan satu derajat kebaikan buat orang yang mengusap rambut tersebut. Ya, ini tentunya kita semuanya kalau hanya sekedar mengusap bisa ya, tapi tentunya kita barengi dengan kasih sayang, tentunya gitu. Yang sekarang ini, sore ini kita buktikan dengan memberi santunan kepadanya, walaupun mungkin seala kadarnya ya. Yang penting ada bukti bahwa kita termasuk orang yang menyayangi anak yatim. Barangkali hanya itu yang dapat kami sampaikan. Barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, baik dalam tutur kata saya yang kurang enak didengar, atau dalam penyelenggaraan ini yang kurang berkenan, baik dalam apa yang disuguhkan pada anak-anak atau ibu-ibu. Kami atas nama kami selaku koordinator pengajian tilawatil Quran, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya akan pembacaan Asmaul Husna yang akan dibacakan oleh anak-anak tilawatil Quran. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Malik, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Khabir, Ya Basit, Ya Hafiz, Ya Rafi, Ya Mu'is, Ya Mudin, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam,
pembacaan Asmaul Husna yang dibawakan oleh anak-anak. Acara selanjutnya akan bersama-sama membaca Yasin yang dipimpin oleh Ibu Hajah Supomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswatihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil mahdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum khafilun. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim ahlalan fahiya ilal adqani fahum mukmahun. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ahsaynahum fahum la yubsirun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudi'uka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna fika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi ainin wa dhi baghin wa min syarri kulli dhi syarri innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyah wassalamah faqiqna bit taqwa wal istiqamah wa'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li auladina wa masyayikhina wa li ikhwanina fid din wa li ashabina wa ahbabina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu dhahira wa batina fi afiyah wa salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya Allah, kami memohon perlindungan-Mu dan kami titipkan kepadamu agama kami, jiwa kami, keluarga kami, anak-anak kami, harta kami, dan segala sesuatu yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, jadikanlah kami selalu berada dalam penjagaan, pengamanan dan perlindungan-Mu dari kejahatan setan yang terkutuk, penguasa yang keji, orang-orang yang berbuat aniaya dan zalim,
dan segala sesuatu yang bersifat jahat. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, hiasilah kami dengan kesehatan dan keselamatan. Kuatkanlah ketakwaan dan istiqomah kami. Hindarkanlah kami dari segala penyebab penyesalan. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar segala doa. Ya Allah, Tuhan semesta alam, ampunilah kami, orang tua kami, anak-anak kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami seagama, sahabat-sahabat kami, orang-orang yang kami cintai, orang-orang yang mencintai dan berbuat baik kepada kami karena-Mu ya Allah, orang-orang mukmin dan kaum muslimin. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada hamba dan utusan-Mu, junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan sahabatnya. Ya Allah, anugerahilah kami kesempurnaan dalam mengikuti beliau secara lahir dan batin, dalam keadaan sehat dan selamat, dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, setelah pembacaan Yasin, acara akan dilanjutkan dengan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Syafrizal Al-Qori dan doa penutup. Kepada Bapak Ustadz, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang kami hormati selaku pimpinan Majelis Ta'lim Tilawatul Quran Pak Haji Mansur, semoga Allah memberikan kesehatan selalu untuk beliau. Dan kami hormati Pak Ali dan Bapak Sulaiman yang sore hari ini dapat menemani kita di sini. Kemudian yang kami hormati juga Ibu RW dan Ibu Haji Khairuddin dan semua ibu-ibu yang ada di sini tanpa terkecuali. Dan kami nggak bisa menyebutkan selain nggak hafal namanya, dan nanti kelamaan juga karena di sini kan puasa semua nih Bu ya, insyaallah ya. Dan yang kami cintai, anak-anak didik kami Majelis Ta'lim Tilawatil Quran. Bersyukur kita semua kepada Allah di sore hari ini kita dikumpulkan di tempat ini dalam rangka memperingati tahun baru Islam. Tadi sudah disampaikan, kita biasanya tahun baru Masehi itu kita ribut, bakar-bakar, terus apa lagi, trompet, petasan, ya kan, habis-habisan. Masa tahun baru Islam kita sunyi senyap, seolah-olah nggak ada perubahan. Jadi kita hari ini bersyukur kepada Allah. Secara hakikatnya bertambahnya tahun, bertambahnya usia kita, tapi berkurang umur kita. Maksudnya berkurang masa hidup kita di dunia. Yang muda, yang tua, maknanya berkurang masa jatah kita di dunia ini berkurang. Yang kemarin 10 tahun lagi berarti sekarang 9 tahun, 11 bulan, 29 hari. Berkurang satu hari.
Itu secara hakikat. Kemudian tahun baru Hijriah itu, hijrah itu ada dua maknanya kata ulama. Hijrah yang pertama makna secara khusus, yaitu hijrahnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kurang lebih 15 orang pada saat itu dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan iman mereka, karena banyaknya ancaman dari orang-orang kafir. Kemudian hijrah secara umum adalah meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, meninggalkan maksiat, meninggalkan kebodohan, meninggalkan kemungkaran, menuju kepada kebaikan, menuju kepada ketaatan, menuju kepada berilmu pengetahuan. Inilah hijrah. Insya Allah kita hari ini akan membahas mengenai hijrah berilmu pengetahuan. Jadi ilmu ini adalah suatu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau orang nggak ada ilmu, akan mudah dibodoh-bodohin. Iya kan? Mudah dibodohin. 1 tambah 1 berapa? Dijawabnya 2, kata orang salah. Dia pun bilang, oh salah ya. Karena bodoh. Api itu panas atau dingin? Dia jawab panas. Tapi karena dia bodoh, dapat dipengaruhi. Api itu nggak panas. Coba pegang. Akhirnya dipegang. Sebab apa? Sebab bodoh. Jadi hijrah, termasuk hijrah adalah kita meninggalkan kebodohan menuju kepada berilmu pengetahuan. Hari ini ada adik-adik di sini, ada ibu-ibunya di sini. Ini adalah merupakan aset kita semua. Anak-anak ini merupakan aset kita semua. Diceritakan oleh Habib Nopel di Solo itu, Habib Nopel Al-Idrus. Ada seorang bapak meninggal dunia kurang lebih 3 tahun. Selama dalam kubur itu terus disiksa. Siksa kubur ini wajib kita imani. Kubur walaupun begitu sempit, tapi kalau orang yang suka meninggalkan sholat, kata Nabi akan datang nanti ular namanya Syuja'ul Aqra. Ular itu panjangnya 1 bulan perjalanan. Nah, dari sini kemana itu? Ke Jawa ya. Mungkin sampai ke Bali sana, 1 bulan perjalanan. Besarnya seperti leher onta. Kemudian ular itu ada giginya. Dalam hadis itu ada giginya. Nama ularnya Syuja'ul Aqra. Orang yang biasa meninggalkan sholat akan dimasukkan ular itu ke dalam kubur. Dan orang itu akan disiksa terus setiap hari. Maka diceritakan oleh Habib Nopel Al-Idrus, ada seorang bapak semasa hidupnya dia bermaksiat kepada Allah, sehingga masuk ke dalam kubur terus disiksa selama 3 tahun. Pas 3 tahun lebih, siksa itu hilang. Maka bapak-bapak yang disiksa itu kaget, kenapa ini hilang? Maka disampaikan kepada bapak itu bahwa ketika bapak itu meninggal, dia meninggalkan seorang anak yang hari ini anak itu sudah mulai belajar alif bata. Maka sebab anak bapak yang hari ini di dunia belajar alif bata, itu siksanya dihentikan oleh Allah. Baru belajar alif bata. Yang ngajar bukan bapak itu, orang lain yang ngajar. Ini. Makanya saya bilang tadi, anak ini merupakan aset buat kita semua. Hari ini mereka bukan hanya belajar Iqra. Kalau setiap hari Kamis itu ada yang belajar fardu kifayah, gimana cara mensolat jenazah. Kita ajarkan terus. Karena mereka ini nanti harapan kita meninggal dunia, mereka dapat mensolatkan kita. Begitu sedih ya. Kita pernah menjumpai orang sukses dalam keduniaannya, sukses. Dia seorang direktur. Tapi ketika ibundanya meninggal, kita ajak sholat, ayah ikut sholat. Dia bilang, saya nggak hafal bacaannya. Ibunya meninggal, anaknya yang sudah besar bahkan menjadi direktur suatu perusahaan, nggak bisa ikut nyolatin ibunya. Sebab apa?
sebab masa mudanya nggak belajar agama. Makanya ibu-ibu di sini bersyukur kepada Allah. Allah berikan hidayah kepada anak-anak di sini bisa belajar ilmu agama. Dan perlu kita syukuri dan terus kita motivasi. Bahkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah dijelaskan, man qara'al Qur'an, barang siapa yang mempelajari Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an, uqima, atau diberikan kenikmatan kepada akalnya. Maksudnya tidak akan stres, orang yang nggak akan mudah galau, nggak mudah stres. Wa in balagha minal umri mi'atai sanatan, walaupun orang tersebut umurnya telah mencapai 200 tahun. Maknanya orang yang suka belajar Al-Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran, tidak akan lemah otaknya walaupun dia mencapai umur 200 tahun. Ini anak-anak sudah harus dari sekarang belajar agama, mempelajari agama, suruh belajar Iqra. Nah, kalau bisa di rumah antara maghrib dan isya wajib membaca Al-Quran. Harus diterapkan. Kalau yang Iqra. Kalau bisa ibu-ibu, apa yang tadi dipelajari di rumah yang agung, tanya. Supaya ibu-ibu juga tahu, kalau tapi di sini juga ngajarin gitu. Jangan dikira nggak ngajarin. Pulang ditanya apa tadi yang diajarkan. Harus bekerja sama antara guru dan orang tua, itu harus bekerja sama. Supaya apa? Menghasilkan anak yang berprestasi. Karena kalau nanti kita sudah meninggal, orang tua sudah meninggal, anaklah harapan utama kita, yang mereka selalu mendoakan kita. Bagaimana mereka bisa mendoakan kita kalau mereka selama hidupnya tidak pernah belajar agama? Nah, ini merupakan hijrah. Bagaimana di tahun baru ini, tahun baru Islam ini, anak-anak kita targetkan sebelum mereka SMP sudah bisa baca Quran. Kita juga targetnya seperti itu. Ya, Kampung Panen sampaikan, target kita di sini bagaimana anak-anak ini sebelum mereka SMP sudah bisa baca Quran dengan benar. Karena udah SMP sudah banyak kegiatannya. Sudah berkurang masanya untuk belajar Al-Quran. Dan ibu-ibu juga di rumah terus anaknya dikasih tahu waktunya ngaji, waktunya belajar, waktunya main. Waktu main jangan disuruh waktu ngaji. Waktu main silakan main, jangan ditahan. Tapi waktunya ngaji, jangan untuk main. Ini harapan kita. Semua kami yang mengajar pun terus berusaha mendoakan. Ibu di rumah pun juga terus berusaha dan mendoakan. Jangan dilepaskan kepada guru saja, jangan. Tapi di rumah terus ditanya. Apa tadi dipelajari? Jangan sampai lupa. Oh ini sa. Besok di tempat ngaji ditambah lagi ja. Sampai di rumah diulang lagi ja. Terus ingat. Kalau sudah ada kerjasama antara guru dan orang tua di rumah, insya Allah anak ini akan cepat bisa baca Quran dengan benar. Dan insya Allah tahun baru Hijriyah ke depannya, anak-anak yang kita hari ini kita ajarkan, mereka bisa baca Quran dengan benar. Bukan hanya baca Quran, bahkan bacaan sholatnya pun dengan benar dan tepat semua. Itu Bu ya. Kita sama-sama mendoakan anak-anak kita bagaimana supaya jangan sampai ada sifat rasa malas. Kata Nabi, sifat malas ini sifat yang paling berbahaya. Maka Nabi itu ajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Anak IQ-nya pinter, cerdas, tapi kalau malas hilang semua itu. Orang yang berprestasi tapi kalau ada sifat malas akan gak berprestasi. Maka terus kalau anaknya pun mau berprestasi di sekolah, suruh baca Quran. Kata Sayyidina Ali, ada 3 perkara yang mencerdaskan otak. 3 perkara mencerdaskan otak. Pertama puasa. Kalau anak-anak untuk puasa mungkin belum tua, belum diajar. Yang kedua pakai siwak. Siwak itu yang kayu arok. Siwak. Yang ketiga baca Quran. Orang yang selalu baca Quran akan cerdas otaknya.
Saya pernah mendengar videonya almarhum Bapak B.J. Habibie. Waktu beliau di Jerman, beliau menceritakan ada orang Yahudi yang begitu cerdas. Orang Yahudi ini. Kemudian Pak B.J. Habibie ini menanyakan, apa yang membuat kalian begitu cerdas? Orang Yahudi itu katakan, kami setiap waktu mendekati pagi, maksudnya waktu subuh, mereka selalu baca Quran. Orang Yahudi baca Quran. Untuk apa? Karena mereka merasakan kemanfaatannya. Manfaat apa? Cerdasnya otak sebab baca Quran. Maka ibu-ibu diatur waktu anak-anak di rumah. Ada waktu belajar untuk belajar sekolah, ada juga waktu khusus baca Quran minimal 10 menit. Gak usah banyak-banyak, 10 menit. Yang penting istiqomah. Ibunya juga mencontohkan. Ibunya baca Quran, bapaknya baca Quran, anaknya baca Quran. Insya Allah nanti rumahnya dipenuhi dengan rahmat oleh Allah. Singkat saja Bu ya, karena sudah mulai lapar ini. Ya, singkat saja, yang benarnya datang dari Allah, adapun salahnya atas kesalahan saya sendiri. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau yang perkataan saya yang menyinggung ibu-ibu semua. Saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا داعيا حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم اليتامى والمساكين يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وأهلنا وذريتنا من حفظة القرآن العلماء العاملين. اللهم اجعلنا وأهلنا وذريتنا من أهل القرآن. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Komplek DKI RW 013. Untuk itu saya akan membagikan santunan ini mungkin kepada Ibu Hajah Uni Kusmanto, Ibu Hajah Hairudin, Bapak Haji Mansur bisa memberikan santunan itu. Akan saya panggilkan anaknya satu persatu. Kepada anak-anakku yang dipanggil diharap maju ke depan ya. Saya sebutin. Ananda Pristi, ada Pristi. Pristi maju ke depan, Pristi. Sebutin Pak. Pristi, berdiri situ aja sayang. Pristi dari bawah. Yang karyanya berdiri tulisin. Pristi, Noval, Fabian. Ada? Noval ada? Noval? Fabian ada? Noval? Yang ada? Fatih ada? Fatih? Fatin? Ayo berdiri sayang. Ada lagi. Fajar ada? Fajar? Masih sekolah. Silakan berdiri di sini sayang, berdiri. Sebelah mana? Yang ada? Yuda ada? Yuda? Raffi ada? Raffi? Raffi?
ada mamanya Adelia, silakan Ibu maju ke depan. Ada lagi. Yang aku mungkin hanya ini yang bisa hadir saat ini, yang lain yang tidak hadir mungkin nanti saya sampaikan ke orang langsung. Kepada Ibu Hajah Uni Kusmanto, tolong diberikan kepada Ibu Hajah Uni Kusmanto. Siapa aja? Mbak Fatin geser ke madep ke sini, madep ke saya sini, madep ke Ibu sini ya. Iya. Geser sebelah sana ya. Ya Mama di situ. Kepada Ibu Hajah Uni Kusmanto, Ananda Fatin. Iya. Pristi maju Pristi. Awas Ibu. Pristi. Iya. Ini Bu yang sebelah laki ini. Ya. Diabadikan Bapak Haji Sulaiman. Lalu Ananda Fatin, Ibu Hajah Hairudin. Berdiri di sini dulu ya. Fatin. Fatin, Fajar. Fatin. Iya. Lanjut Ananda Yuda, Bapak Haji Mansur silakan memberikan Bapak Haji. Terima kasih Bu Haji. Ya. Yuda, Raffi di sini ada Mbak Raffi yang ada Raffi. Yuda orangnya enggak ya? Raffi. Lanjutnya ya, terima kasih Pak Haji. Selanjutnya Ananda Aska, Bapak Ustadz silakan, mohon dibantu memberikannya. Ananda Aska, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Berikutnya Ananda Fabian, Noval. Kepada Ibu Hajah Tati Jalil, Ibu Hajah Tati dimohon untuk memberikan santunan. Ya. Terima kasih Bu Hajah Tati. Selanjutnya Adelia diwakili oleh ibundanya. Kepada Mbak Is tolong diberikan. Iya. Terima kasih berkah. Terima kasih semua anak-anakku sekalian. Semoga apa yang telah diterima memberi berkah untuk semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Silahkan kembali ke tempat. Dilanjutkan kepada MC. Terima kasih Ibu Watini sudah membantu. Hadirin rahimakumullah, demikian tadi pembagian santunan kepada anak-anak yatim, dan demikian tadi tausiah yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz. Semoga apa yang telah disampaikan tadi akan menambah ilmu bagi kita semua, dan semoga bertambah pula iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dengan berakhirnya tausiah, doa dan pembagian santunan kepada anak yatim, usai pula acara pengajian pada sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita telah terhanyut dalam rasa syukur yang teramat dalam karena seluruh butir acara telah kita lalui bersama. Semoga Allah menjadikan silaturahmi hari ini menjadi silaturahmi yang penuh berkah, dan perpisahan Allah jadikan perpisahan dengan hati yang bersih dan terpelihara. Semoga Allah selalu menjaga kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di penghujung acara ini, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada tutur kata atau perilaku kami yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Semoga kita disatukan dalam doa, satu jembatan, satu tujuan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.